Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Teman-teman, di video hari ini kita akan kembali membahas tentunya mengenai Bitcoin, kira-kira apa yang sedang terjadi secara price action, dan juga ada beberapa hal yang menurut saya di minggu ini bisa menciptakan volatility di market. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap crypto berada di angka 2,59 triliun dolar atau turun 0,01%. Jadi secara overall sebenarnya 24 jam terakhir kita melihat market cenderung volumenya itu sangat-sangat kecil, teman-teman. Dan di top 10 sendiri, kita juga melihat sebenarnya semuanya dominan berwarna merah ya. Ada beberapa yang hijau, itu pun cuma 0, sekian persen. Yang paling besar atau signifikan kenaikannya hanya Dogecoin. Itu pun cuma 1,53%. Jadi kita bisa simpulkan 24 jam terakhir itu menjadi saat di mana volume perdagangan sangat rendah dan kita mungkin bisa expect hal itu akan segera berubah dalam beberapa hari ke depan akibat beberapa alasan yang bakalan saya mention di video ini. Tapi intinya kalau misalnya kita lihat per hari ini, top performernya itu adalah Dogecoin dengan kenaikan 1,53% menuju 0,1987 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kenapa saya expect akan ada semacam volatility dalam beberapa hari ke depan? Karena pertama, dari segi event ekonomi atau economic calendar, kita akan mendapatkan beberapa event yang menurut saya cukup penting dan berpotensi menghadirkan volatility. Diawali di tanggal 10 April nanti, kita akan mendapatkan data core inflation rate dan juga inflation rate year on year dari Amerika Serikat yang diekspektasikan itu kalau kalian melihat core-nya itu mengalami penurunan, sedangkan inflation rate-nya, menariknya teman-teman, itu diekspektasikan mengalami kenaikan dari 3,2% menjadi 3,4%. Nah, tentunya teman-teman, yang ideal adalah sebenarnya kita mau melihat inflation rate year on year dan juga core-nya itu sama-sama mengalami penurunan. Itu akan menjadi skenario paling ideal tentunya. Tetapi untuk sementara forecast-nya itu CPI-nya bakal mengalami kenaikan 0,2%. Nah, jika memang ini benar terjadi, dan jika ditambah juga dengan core inflation rate yang justru juga mengalami kenaikan atau stay di angka 3,8%, maka itu mungkin bisa menjadi sedikit berita negatif untuk market dan kita bisa melihat semacam selling pressure. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita melihat core inflation rate itu mengalami penurunan dan CPI setidak-tidaknya stay di angka yang sama, 3,2 atau lebih baik lagi menurun dari 3,2%, menurut saya itu akan menjadi boost yang sangat baik untuk market dan kita bisa melihat ada rally terjadi kemungkinan di stock market Amerika Serikat, gold, dan juga kemungkinan di Bitcoin. Gitu ya. Kemudian di tanggal 11 April, teman-teman, itu akan ada event FOMC minutes dan juga data PPI diikuti continuing jobless claim dan juga initial jobless claim. FOMC-nya itu dini hari pukul 1, sedangkan untuk PPI dan juga initial jobless claim-nya itu di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Yang tadi juga sama ya teman-teman, untuk core inflation dan juga inflation rate-nya itu di pukul 19.30 tanggal 10 April. Dan di tanggal 12 April kita akan mendapatkan Michigan Consumer Sentiment Prel. Jadi itu adalah beberapa event yang menurut saya bisa menjadi pemicu volatility di market, terutama itu di tanggal 10 April dan juga 11 April, teman-teman. Jadi kita harus melihat kira-kira apa reaksi market terhadap data terbaru yang nanti muncul dan mudah-mudahan data inflasi yang keluar nantinya itu justru mengalami penurunan karena dengan adanya hal tersebut tentunya mempercepat the Fed untuk memikirkan yang namanya cut rates gitu ya. Jadi itu adalah beberapa event yang perlu kita waspadai untuk minggu ini. Kemudian teman-teman, data menarik untuk Bitcoin berikutnya adalah di sini. The Bitcoin order book is very thin. No sell wall to speak of, less than 1,000 Bitcoin on Coinbase to $75,000. Bullish. Jadi yang mau disampaikan di sini teman-teman adalah bahwa kita melihat order book sekarang itu cenderung sangat tipis. Baik dari sisi pembelian maupun penjualan di sini. Sehingga gitu ya, sehingga itulah kenapa kita bisa melihat ada volatility yang lumayan
ekstrim dalam beberapa waktu belakangan. Salah satu penyebabnya adalah karena liquidity yang nggak terlalu tebal, teman-teman. Sehingga ketika liquidity sedang sangat tipis, akan lebih mudah untuk menggerakkan market secara nominal ya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya ada seseorang yang kemudian menjual dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu yang singkat atau bersamaan, maka kita bisa melihat Bitcoin tiba-tiba drop 3.000, 4.000 dolar. Kita udah melihat hal tersebut terjadi beberapa kali dalam mungkin 3-4 minggu terakhir. Sama juga sebaliknya, jika kita melihat liquidity sedang tipis dan ada orang yang kemudian membeli dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu yang singkat atau bersamaan, itu juga mempunyai efek yang sama. Tapi kali ini kita akan melihat ada rally yang kencang ke atas, mungkin rally 2.000, 3.000 atau bahkan 4.000 dolar dalam kurun waktu beberapa jam saja. Nah, tentunya pertanyaannya adalah berikutnya, kira-kira mana nih? Apakah selling pressure akan lebih besar ataukah buying pressure? Kemungkinan itu akan terpengaruh oleh beberapa data yang tadi juga udah kita lihat, yaitu adalah data CPI dan juga ada FOMC minutes gitu ya. Tapi untuk sementara tentunya dari segi price action kita melihat konsolidasi yang terbentuk itu cenderung menurut saya probability-nya sedikit lebih tinggi adalah kita akan melihat breakout. Cuma tergantung breakout-nya itu nanti apakah ada disertai dengan volume atau tidak, itu saja gitu ya. Jadi itu adalah yang kedua. Kemudian yang berikutnya teman-teman, sebagai perspektif saja, kalau misalnya kalian perhatikan, semenjak Bitcoin ETF itu di-launching, tanggal 10 Januari 2024 kemarin, kita telah melihat transaksi yang sangat besar, teman-teman. Data-data yang bisa kalian lihat di sini, itu menurut saya sangat penting. Pertama, jumlah Bitcoin yang telah berhasil ditambang semenjak tanggal 10 Januari kemarin, itu adalah 78.300 Bitcoin. Sedangkan Bitcoin yang telah berhasil dijual oleh GBTC itu kurang lebih 296.500 Bitcoin. Sedangkan yang dijual oleh orang-orang lainnya secara net itu 189.402 Bitcoin. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari sisi pembeliannya, ada beberapa juga yang cukup signifikan. Yang pertama dari Mr. 100 yang terus-menerus melakukan akumulasi 100 Bitcoin kalau nggak salah setiap hari bahkan teman-teman. Kalaupun tidak, kita bisa katakan rutin itu membeli 100 Bitcoin, 100 Bitcoin, 100 Bitcoin. Dan mereka sudah berhasil mengumpulkan 19.606 Bitcoin. Diikuti oleh MicroStrategy yang juga berhasil mengumpulkan 25.096 Bitcoin semenjak tanggal 10 Januari kemarin. Dan yang terbesar tentunya demand-nya sumbernya dari 9 ETF yang baru, termasuk tentunya di dalamnya BlackRock, Fidelity, dan kawan-kawan, yang telah berhasil mengakumulasi 519.500 Bitcoin dalam kurun waktu kurang lebih 2-3 bulan terakhir. Jadi kita bisa melihat inilah kenapa alasan Bitcoin secara harga nominalnya terus terapresiasi teman-teman. Walaupun ada selling pressure sesekali, tetapi secara net kita masih melihat itu surplus. Artinya lebih banyak demand daripada supply, yang tentunya akan membuat harga bergerak naik ke atas. Nah, sebelum kita masuk ke chart, teman-teman, saya pengen ingatkan lagi bahwa ada satu platform di sini yang menurut saya akan sangat membantu kalian, terutama kalian yang merupakan investor. Karena Nexo, sebagai salah satu platform yang saya pakai juga, itu menawarkan berbagai produk yang bisa membuat kalian mendapatkan cuan yang lebih banyak. Nah, di sini kalian dihadapkan dengan berbagai fitur, kalian bisa membeli kripto di sini, kalian mau exchange juga bisa, kalian mau mendapatkan Nexo Card-nya juga ada, kalian mau mendapatkan interest atau bunga hanya dengan menyimpan kripto kalian di sini juga bisa, kalian earn interest, kalian juga bisa borrow funds atau meminjam dana. Di sini juga ada Nexo Booster, ada juga Nexo Wallet. Jadi ini adalah beberapa fitur yang menurut saya akan sangat bermanfaat kalau teman-teman mempunyai aset kripto yang sedang nganggur gitu ya. Kalau misalnya Bitcoin, Ethereum kalian sekarang nggak mempunyai passive income-nya, maka kalian mungkin bisa taruh di sini dan mendapatkan interest dari aset kripto kalian. Dan di sini mereka kustodialnya itu juga nama-nama yang dikenal, Ledger, Fireblocks, itu saya rasa udah menjadi nama-nama terbesar di dunia cryptocurrency yang mungkin kalian bisa cek sendiri gitu ya, untuk kredibilitasnya. Tidak diragukan lagi. Dan kalau misalnya kalian lihat statistiknya sendiri, mereka sudah memproses kurang lebih 130 miliar, kurang lebih nominalnya ya, 130 miliar dolar sejak 2018,
Usersnya sudah kurang lebih dari 6 juta, sudah ada kurang lebih 70 lebih cryptocurrency yang disupport di sini, dan beberapa fitur lainnya kalian mungkin bisa cek langsung nanti di websitenya. Kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba, link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Dan juga teman-teman, mereka sedang mengadakan sebuah rencana yang menurut saya cukup menarik, sebuah petisi untuk menjadikan Bitcoin sebagai sebuah emoji. Jadi ini adalah sebuah gebrakan baru dan ini didukung oleh berbagai nama-nama besar juga. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, ada Bitcoin Magazine, ada Bitget, ada Brink, ada CryptoQuant, Chain Analysis, Hacken, Nansen, itu semuanya juga mendukung petisi ini untuk membuat Bitcoin dijadikan sebagai salah satu emoji. Jadi ketika ini disetujui teman-teman, ketika nanti kita chat, tentunya melalui handphone kita sudah akan ada emoji Bitcoin yang tersedia di sana. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, ini adalah petisinya. Sudah kurang lebih 11.348 orang yang menandatangani petisi ini. Dan mereka mempunyai tujuan berikutnya di 15.000 orang. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mensupport gebrakan ini atau gerakan ini, silakan kalian masuk aja ke petisi ini. Linknya akan saya sediakan juga di kolom description box di bawah. Cukup kalian sediakan berbagai data ini, nama awal, akhir, email, kota, negara, dan kode posnya. Dan kalian langsung bisa menandatangani petisi ini. Jadi ini juga adalah penjelasannya ya, kalau misalnya kalian mau melihat apa sebenarnya yang sedang dilakukan di sini, tujuannya membuat emoji apa, itu semuanya ada di sini. Untuk artikelnya diikuti juga ada videonya di sini. Gitu ya. Jadi saya rasa akan sangat sangat menarik ya teman-teman kalau misalnya nanti Bitcoin disetujui menjadi sebuah emoji. Jadi ketika kita chatting itu nanti akan ada emoji dari Bitcoin itu sendiri. So, itu adalah beberapa berita dan data hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai langsung dari daily chart. Nah, teman-teman sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari segi price actionnya sendiri, untuk 24 jam terakhir, Bitcoin cenderung tidak mengalami perubahan yang terlalu signifikan. Kita masih melihat Bitcoin mencoba kali ini untuk breakout dari potensial bullish pennant di sini, teman-teman. Yang sampai detik ini tentunya belum berhasil kita lakukan. Bahkan kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang lebih kecil di 4 hour, kita bisa melihat dengan sangat jelas bahwa Bitcoin kemarin sempat mencoba untuk break di atas trendline tersebut, tapi kemudian mendapatkan rejection yang lumayan signifikan gitu ya. Dari yang awalnya di 70.300, kemudian nyampe lagi ke 69.000 atau bahkan 68.900 dolar. Tetapi kita sekarang mendapatkan semacam ranging movement gitu ya, yang kalau misalnya diperhatikan teman-teman, sekarang kita berpotensi membentuk semacam bear flag. Kalau misalnya di time frame kecil ya, di 15 minute itu justru kita berpotensi membentuk bear flag. Jadi kalau misalnya untuk short term teman-teman, tentunya kita berpotensi melihat Bitcoin untuk kembali mendapatkan semacam koreksi lagi gitu ya. Dan kemungkinan untuk nge-retest ke area 68.700 di sini minimal. Kalau misalnya kita mampu jebol di bawah area itu, kita akan kembali ke sekitaran area 68.300-an. Tentunya kita tidak harapkan bahwa Bitcoin untuk terkoreksi terlalu jauh lagi, teman-teman. Tapi pun kalau kita mendapatkan drop dari sini dan kemudian menuju ke sekitaran area 66.500, itu pun bukan sesuatu yang menurut saya terlalu extraordinary, karena itu hanya berarti kita kembali nge-retest lagi ke area lower trendline dari potensial pattern pennant di sini. Dan kalau misalnya sekali lagi semakin banyak titik sentuh yang kita dapatkan di sini, itu semakin memvalidasi bahwa ini adalah benar-benar sebuah pattern pennant, teman-teman. Untuk sementara kita mendapatkan ada 4 atau bahkan 5 sentuhan di sini kita bisa katakan. Kalau misalnya ada sekali lagi retest ke bawah dan kemudian bounce, maka ini bisa menjadi semacam validasi lagi bahwa ini kemungkinan besar memang adalah sebuah pennant dan kita tinggal menunggu saja breakout-nya ke arah mana. Sekali lagi maksimal menurut saya tanggal 15 April nanti kita akan mendapatkan breakout dari pattern ini. Jadi kemungkinan dalam beberapa hari ke depan, nah teman-teman, saya nggak expect juga sampai ujung banget di sini. Kemungkinan beberapa hari ke depan kita sudah akan melakukan breakout dari sini. Jadi untuk short term, teman-teman, kalau misalnya kita melihat bias saya untuk short term banget itu bearish gitu ya. Karena kita melihat ada semacam sell off diikuti ada bearish continuation pattern berupa bear flag dan kita kemungkinan akan mendapatkan setidak-tidaknya satu lagi lower low baru
Dan ketika kita nyampe lagi ke sekitaran area 68.500 di sini, kita harus melihat reaksinya seperti apa. Kalau rupanya kita memang akan mempertahankan area tersebut dan kemudian mendapatkan rebound yang signifikan di sini, dan kemudian breakout, kemudian melakukan retest, atau membentuk semacam bullish continuation pattern di atas trendline tersebut, maka ini mungkin bisa teman-teman manfaatkan sebagai peluang untuk mencari long setup gitu ya. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, tentunya teman-teman jangan memaksakan untuk long dari sini, karena ini kalian long di dekat area resistance, dan itu nggak make sense untuk dilakukan. Kalaupun mau gitu ya, kalaupun mau, mungkin kalian bisa menunggu breakout-nya dari trendline di sini, atau yang kedua, kalian bisa menunggu retest ke area trendline di sini lagi dan kemudian membentuk semacam reversal pattern. Mungkin bentuknya seperti double bottom di sini, atau ada semacam inverse head and shoulder yang bisa kalian lihat. Maka itu mungkin bisa kalian manfaatkan kembali untuk melakukan setidak-tidaknya semacam scalping kembali ke area upper trend line-nya, atau kalau itu mampu breakout, kalian mungkin bisa hold lebih panjang, karena menurut saya kalau misalnya memang benar breakout tersebut valid, maka target terdekatnya sudah akan kembali ke area all time high terakhir di 73.600-an. Oke. Untuk short term banget, saya bearish gitu ya, sampai koreksi kita setidak-tidaknya sampai ke kurang lebih 68.500-an menurut saya. Baru dari sana kita mau melihat lagi reaksi market seperti apa. Dan itu kita mungkin baru akan lakukan update di video besok. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.